Brida ini adalah kumpulan orang-orang pintar di daerah. Kalau gudangnya aja banyak orang pintar, apalagi kepalanya ya. Apa? Oh, enggak ya, enggak. Baik, baik, Guyon, baik. Wi. Dulu kita tahu bahwa Balitbang itu diplesetkan badan sulit berkembang. Mengubah mindset dari Balitbang menjadi Brida itu tidak gampang. Suka tidak suka bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur ada banyak persoalan. Kita sudah berhasil tentang penurunan kemiskinan ekstrim, tentang stunting, kemudian tentang investasi, merancang riset dan hasilnya nanti tahun 2024 ini kita sampaikan kepada Pemprov sama DPRD Provinsi Jawa Timur. Kalau kita sepakat akan melaksanakan atau menggapai pembangunan yang tepat gitu. Ya, kalau skema ini tidak ada, maka saya khawatir juga daerah-daerah tertentu yang alasan klise tadi anggaran, SDM yang kurang dan sebagainya itu menjadi tidak akan berkembang gitu. BRIN Talk Show, inspirasi riset dan inovasi. Halo kawan BRIN, jumpa lagi dalam BRIN Talk Show, inspirasi riset dan inovasi bersama saya Wiwi Yuliani. BRIN Talk Show kali ini kita akan membahas tentang penguatan Brida dan peran inovasi dalam pembangunan daerah. Bagaimana menumbuhkan ekonomi melalui inovasi. Kawan BRIN, Brida adalah kepanjangan dari Badan Riset dan Inovasi Daerah. Brida adalah transformasi dari Balitbangda di seluruh pemerintah daerah. Dan pada siang hari ini kita bersama narasumber Kepala Brida Provinsi Jawa Timur, Dr. Andrianto. Siap Bu Wiwi. Selamat siang. Assalamualaikum Pak Andri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Baik, harus selalu bahagia Bu Wiwi. Alhamdulillah, semangat selalu ya Pak ya. Semangat. Baik, ini Pak Andri ini saya panggilnya lebih sering juga Pak Kaban. Jadi nanti ada Pak Andri, Pak Kaban gitu ya. Oke, tidak ada Pak masalah. Kaban, Pak Kepala Badan. Baik, siang ini kita akan berbicara mengenai penguatan Brida. Bagaimana peran Brida ini di dalam pembangunan daerah, gitu ya Pak ya. Pak Andri saat ini menjabat sebagai Kepala Brida dan juga beliau mantan penjabat Bupati Pasuruan. Betul. Baru saja ya Pak ya, baru saja. Baru berakhir tanggal 24 September 24 September. 2024. Nah, baik, silakan Pak. Bagaimana nih peran Brida di Jawa Timur dan juga nanti dalam konteks Indonesia. Silakan. Baik, terima kasih Bu Wiwi. Jadi untuk berubah nomenklatur dari dulunya Balitbang itu memang bukan sesuatu hal yang mudah. Ya, mengubah mindset dari Balitbang menjadi Brida itu tidak gampang. Apalagi dulu kita tahu bahwa Balitbang itu diplesetkan badan sulit berkembang. Sehingga banyak beberapa pihak yang merasa kurang yakin, pesimis terhadap Brida. Jadi soal cuma hanya ganti baju saja. Di awal tahun 2023 alhamdulillah pergub kita sudah turun. Kemudian dirubah nomenklaturnya, bahkan saya sebagai kepala Balitbang itu hanya 1 bulan. Setelah itu dilantik menjadi kepala Brida Provinsi Jawa Timur. Brida ketika lahir, saya membayangkan bahwa lembaga ini harus betul-betul menjadi think tank-nya dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Seluruh perencanaan itu harus berbasis riset. Dan riset itu hanya pada kita. Dan untuk mengubah bagaimana bisa Brida itu kita kuatkan, tentunya internal terlebih dahulu. Kita punya 21 peneliti, ada 3 peneliti utama, kemudian ada Madya, Muda, dan Pertama. Dan ini kita bangkitkan motivasinya supaya mereka paham bahwa sebenarnya melakukan riset-riset itu tidak harus berdasarkan anggaran dari APBD saja Bu Wiwi. Jadi mereka harus berkreasi sedemikian rupa bagaimana bisa bisa mencari tema-tema riset kemudian dicoba diresetkan dengan anggaran yang minim. Ini yang kita inginkan itu. Oleh karena itu pada saat awal tahun 2023 kami sudah membuat semacam surat edaran oleh Gubernur Jawa Timur kepada OPD. Kita siapkan daftar inventarisasi masalah
di mana di situ apa saja yang bisa dirisetkan. Dan itu pun tidak semua OPD juga memberikan daftar inventarisasi masalahnya gitu ya. Baik. Tetapi akhirnya sekitar 300-an kita sudah dapat, dan itu akhirnya kita kuatkan, dan itu akan menjadi topik-topik tertentu supaya tidak hanya mimpi gitu, bahwa kalau seandainya misalkan kita mempunyai riset tentang A misalkan begitu, ketika ditanya mengapa A, ini dibutuhkan oleh dinas ini, dinas perhubungan, dinas kesehatan dan sebagainya. Baik, jadi penguatan BRIDA berawal dari SDM BRIDA. Dari begitu ya, SDM-nya Pak? tentu, Baik. tentu, baik. Dan BRIDA ini terbentuk di Jawa Timur Perda sejak 2023 ya Pak? Ya, awal 2023. Awal 2023. Ya, Nah, saat ini sudah berapa banyak kajian yang dihasilkan sehingga itu bisa menghasilkan rekomendasi kebijakan, Pak? Ya, memang jujur di Provinsi Jawa Timur anggaran untuk riset itu relatif kecil. Ya, relatif kecil yang setiap tahun itu rata-rata 20 sampai 21 hasil riset dalam bentuk policy brief. Ya, dan itu pun setiap bidang itu anggaran tersebut kita laksanakan secara swadana juga dengan kerjasama sama perguruan tinggi. Ya, dan itu pun yang pasti bahwa policy briefnya itu ya dianggap biasa saja, tapi sekarang sudah tidak. Seperti contoh bahwa ada kasus urgent di pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang keberadaan Bakorwil. Di Indonesia itu Bakorwil, Badan Koordinasi Wilayah itu hanya di Provinsi Jawa Timur, padahal di Undang-Undang 23 itu sudah tidak dikenal namanya Bakorwil, tapi kita tetap berada. Terus bagaimana Bakorwil itu tetap dilanjutkan atau tidak? Nah, itu sudah mulai. Jadi Pemprov sudah menyerahkan kepada BRIDA untuk melakukan kajian. Dan hasil kajiannya sekarang sudah bisa dinikmati bahwa sebenarnya Bakorwil itu harus A, B, C, D dan sebagainya. Baik. Jadi ini kebijakan yang terkait Bakorwil tadi ini sudah berbasis riset. Sudah berbasis riset itu. Dan yang melakukan adalah orang-orang ahlinya, orang expert dan sebagainya. Baik. Nah, baik. Jawa Timur ini termasuk contoh di mana BRIDA tim penelitinya ini cukup kuat. Ya. Karena di Indonesia ini tidak semua BRIDA memiliki peneliti begitu ya. Memang BRIDA ini kan tidak harus mempunyai peneliti sendiri. Nah, bagaimana saran Bapak ya untuk BRIDA-BRIDA yang SDM-nya ini tidak terlalu banyak? Iya, sebenarnya kami juga membangun kerjasama karena jelas tentunya pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam hal ini BRIDA tidak bisa kita bekerja sendiri. Untuk itu kita di Surabaya pengen tahu ada puluhan perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta itu ya. Di daerah di seluruh Indonesia pun itu 38 provinsi ya, sama 514-an kabupaten kota itu pasti mempunyai perguruan tinggi. Dan itu harus dioptimalkan betul. Baik. Ya, jadi dengan menggait beberapa guru besar atau doktor atau dekan dan sebagainya itu bagus, dan bahkan bisa jadi tesisnya mereka, disertasinya mereka itu diuji oleh teman-teman di BRIDA, dan itu sudah kita lakukan di Provinsi Jawa Timur. Baik, itu contoh untuk BRIDA yang sudah kuat ya. Betul, kuat dalam arti sumber dayanya ya Pak. Ya, benar. Akan tetapi ini banyak juga BRIDA ini yang secara sumber daya ini kurang kuat. Dalam arti selalu anggaran ini menjadi masalah ya Pak. Terus kemudian belum tentu juga punya perguruan tinggi di daerah tersebut. Betul juga sih, disitulah benar ya. juga bagaimana kolaborasi antar BRIDA ya Pak ya. Dan juga bagaimana BRIN juga bisa mendampingi BRIDA ini juga sangat penting juga. Begitu. Pernah memang pada saat Rakortex juga saya sampaikan kepada BRIN bahwa sebenarnya kabupaten kota di seluruh Indonesia dengan berbagai kekurangannya, terutama adalah anggaran sama sumber daya manusianya, itu memang butuh bimbingan langsung BRIN. Bahkan sudah kami usulkan, tidak tahu mungkin BRIN sudah melaksanakan bahwa harus ada DAK, dana alokasi khusus kepada daerah untuk bagaimana sejumlah anggaran tersebut bisa mampu untuk dirisetkan atau mungkin diinovasikan. Dan inovasi kan tidak harus segera hanya inovasi yang lahir begitu saja, tapi harus sustain kan itu. Ya, terutama yang menjadi concern atau menjadi prioritas daerah tersebut. Ini harus betul-betul harus ada anggaran itu. Baik, jadi anggaran itu sesuatu yang klasik, tapi tetap perlu dibicarakan ya Pak. Siap, ya. Baik. Betul. Nah sekarang Pak, keterkaitannya dengan capaian ya. Kita kan ingin bahwa BRIDA ini menghasilkan outcome untuk kontribusi pembangunan berbasis inovasi gitu ya. Ekonomi berbasis inovasi. Nah,
sekarang kita batasi konteks Jawa Timur yang sudah beridanya sudah cukup kuat begitu. Nah, bagaimana bisa berkontribusi untuk pembangunan, untuk pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi ini, Pak? Iya. Kualitas kebijakannya seperti apa? Apa saja yang kira-kira perlu fokus untuk Jawa Timur? Ya, seperti kita ketahui bahwa riset itu hasilnya kan harus terukur kan itu ya, dalam bentuk policy brief, dalam bentuk perencanaan program, dalam bentuk naskah akademik dan sebagainya. Dan itu harus betul-betul sesuai dengan prioritas yang harus dicapai, permasalahan atau persoalan yang ada di provinsi atau daerahnya masing-masing. Betul. Seperti suka tidak suka bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur ada banyak persoalan. Kita sudah berhasil tentang penurunan kemiskinan ekstrim. Dan kemiskinan ekstrim itu adalah juga bagian daripada rekomendasinya itu juga dari BRIDA. Kemudian tentang stunting, ini sudah ada 2 judul pada tahun 2003 sama 2024 itu juga ada atas rekomendasi dari BRIDA. Bagaimana pengendalian inflasi sekarang masih berjalan ya tahun 2024 ini. Kemudian tentang investasi. Investasi ini kita juga sudah merancang riset dan hasilnya nanti tahun 2024 ini kita sampaikan kepada Pemprov sama DPRD Provinsi Jawa Timur. Jadi ini betul-betul harus skema atau garis besar ini itu betul-betul harus tercipta terlebih dahulu itu. Kalau kita sepakat akan melaksanakan atau menggapai pembangunan yang tepat gitu. Ya, kalau skema ini tidak ada, maka saya khawatir juga daerah-daerah tertentu yang alasan klise tadi anggaran, SDM yang kurang dan sebagainya itu menjadi tidak akan berkembang gitu. Maka skema ini harus menjadi penting. Ya, peran sebagai pemberi masukan, pemberi rekomendasi kebijakan ini sudah berjalan ya? Sudah berjalan, sudah berjalan dan alhamdulillah DPRD kemudian bahkan organisasi perangkat daerah ada sekitar 62 UPD di Provinsi Jawa Timur itu sudah mulai langsung sudah tidak perlu lagi ke Sekda atau itu langsung aja ke BRIDA, kepala BRIDA tolong diresetkan saya punya persoalan begini. Kenapa sih Rumah Sakit Dr. Sutomo misalkan itu setiap tahunnya BPJS itu kok mesti kurang dan sebagainya, merugi dan seterusnya. Itu sudah diserahkan pada kita. Sebagai think tank, sebagai konsultan itu sudah berjalan. Dan memang BRIDA itu keberadaannya adalah semacam itu. Betul. Ya. Nah, sekarang Pak, bagaimana dengan peran sebagai orkestrasi yang juga ini bisa menjadi fungsi dari BRIDA? Orkestrasi ini lebih ke atas lagi kan? Iya. Nah, itu bagaimana? Iya, dan itu kami butuhkan pemerintah pusat. Kita punya Bapak BRIN. Kita punya Ibu BSKDN, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri di Kementerian Dalam Negeri. Dan alhamdulillah kita punya Bapak Ibu di situ ya. Tentunya di Pemprov ya, kita berada di Pemprov. Artinya bahwa dengan memunculkan kompetisi inovasi seperti sebentar lagi akan ada penganugerahan Innovative Government Award misalkan, dan kebetulan ada di Surabaya adalah pertama kali di daerah dilaksanakan itu. Ini memberikan sebuah ekosistem sedemikian rupa supaya inovasi itu terbangun dengan bagus itu. BRIN juga begitu, ada RIM ya, gitu ya, sehingga daerah-daerah itu akan menjadi kompetisi dan itu kita butuh itu. Oleh karena itu dengan adanya IGA dan sebagainya, maka kita mengajak OPD, organisasi perangkat daerah untuk ayo mana inovasi kamu, nanti kita akan dapatkan penghargaan tuh. Kita nanti outputnya akan mendapatkan insentif fiskal loh ya, dengan sejumlah berapa miliar ya, 23 miliar kalau tidak salah. Dan itu memberikan gairah gitu. Ya, sehingga dan kepala daerah pun juga merasa senang kalau mendapatkan penghargaan bahwa daerah Provinsi Jawa Timur terinovatif misalkan, nomor 1 misalkan. Ini menjadi dignity, ada kebanggaan nih. Nah, ini yang kita akan menjadi lebih kita tingkatkan bagaimana ekosistem di dalam riset dan inovasi di Provinsi Jawa Timur itu semakin bagus. Baik. Ekosistem ya, ini kata kunci ketika kita bicara penguatan inovasi ya Pak. Betul. Dan pemberian apresiasi itu bagian dari ekosistem, bagian dari penguatan ekosistem. Nah, beralih ke ekosistem. Nah, di Jawa Timur sendiri ekosistem seperti apa nih yang dibutuhkan Pak? Iya,
kembali lagi sesuatu yang sering terucap, tapi memang itu penting. Kolaborasi itu penting. Ya, kolaborasi. Jadi inisiatif atau inovatif dan sebagainya. Kembali lagi kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri, gitu. Sehingga kerjasama sama perguruan tinggi, kemudian memberitakan itu media, kemudian kita membutuhkan anggaran besar untuk menciptakan inovasi yang lebih bagus, misalkan begitu, lebih baik atau lebih apapun juga dalam pelayanan publik. Kita butuh dunia usaha. Ya ini tidak sekedar diomongkan, dan itu kita betul-betul kita tingkatkan. Ya, Kadin itu sudah kita ajak untuk bekerja sama. Apa saja perusahaan-perusahaan tentu yang dibutuhkan. Oh, ternyata dibutuhkan supaya ada peningkatan produksi. Ini kita diserahkan kepada kita. Terus bagaimana tenaga kerja wanita, nakerwan-nakerwan di Provinsi Jawa Timur supaya ada peningkatan produksi misalkan. Oh, diperlukan kenaikan kadar hemoglobin itu sehingga tidak kurang darah dan seterusnya. Ini penting itu. Dan kita dapat anggaran dari dunia usaha sehingga kata kuncinya untuk meningkatkan ekosistem ya kolaborasi. Kolaborasi, ekosistem. Dan ini kalau terkait inovasi, kolaborasi ini kan juga kaitannya bagaimana hasil-hasil riset dan inovasi ini bisa dimanfaatkan. Betul. Siapa off-takernya. Nah inilah di dalam konteks pentahelix ini lah Pak ya. Betul. Jadi dunia usaha itu penting sekali. Betul, penting sekali. Apakah ada contoh di Jawa Timur ini Pak, bagaimana kolaborasi ini berhasil untuk memanfaatkan hasil inovasi? Ya, seperti kita sering didengungkan oleh Ibu Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024 ya, bahwa sebenarnya persoalan kita adalah persoalan pertanian, persoalan pupuk. Jadi pupuk ya, sehingga hasil rekomendasi kita itu langsung kita diseminasikan. Dan faktor diseminasi juga penting. Ketika faktor diseminasi, kita tidak bisa menyuarakan bahwa saya sebagai kepala Brida kemudian mendiseminasikan tentang hasil itu. Ya ditertawain, hasil kami juga. Sehingga yang mendiseminasikan itu adalah media. Kemudian kita lakukan semacam seminar dan sebagainya, seminar hasil. Kemudian anggota DPRD itu juga harus hadir, supaya tidak serta-merta ketika dia menyampaikan sesuatu informasi atau edukasi kepada masyarakat itu juga berbasis bukti, berbasis kita juga. Jadi mereka juga untung gitu. Itu kan katakanlah DPRD adalah mewakili masyarakat ya. Sehingga kembali lagi bahwa itu adalah bukti konkret bahwa sebenarnya persoalan-persoalan di pemerintah Provinsi Jawa Timur ya, seperti inflasi ya, pengendalian inflasi, kemudian persoalan pertanian, kesehatan, stunting itu berhasil itu juga karena hasil riset itu kemudian kita sebarluaskan. Baik, jadi memang peran Brida ini ya, peran Brida ini di berbagai sektor. Nah, di situ juga menjadi kunci kolaborasi, baik konsolidasi internal ya Pak ya. Betul. Juga dengan eksternal, koordinasi kolaborasi dengan pihak eksternal. Nah, terkait dengan konsolidasi internal ini kan, jadi Brida ini pun juga kan mengkoordinasikan lintas OPD ya Pak ya, terkait sektor tadi ya, mau pertanian, mau kita bicara kesehatan. Nah, itu bagaimana Pak? Itu dilakukan di internal? Ya, seperti saya katakan tadi bahwa momentum untuk kita meraih penghargaan Innovative Government Award supaya pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah declare bahwa menjadi pemerintah provinsi yang terinovatif misalkan, maka bantuan dari OPD itu juga diperlukan gitu. Dan inovasi-inovasi itu akhirnya kita juga melakukan kompetisi juga di tingkat Provinsi Jawa Timur seperti Innotech Award dan sebagainya. Maka inovasi-inovasi dari perangkat daerah itu kemudian terkumpul jadi satu. Dan nanti akan kita dapatkan, kita berikan penghargaan juga. Nah ini yang ada imbal balik bahwa sebenarnya inovasi bukan hanya untuk itu saja lah. Akhirnya kita membuat semacam klinik riset dan inovasi sehingga mereka bisa akses ke kita, kemudian kita lakukan pendampingan, kita tingkatkan kematangan daripada inovasi tersebut. Jadi keaktifan kita di dalam melakukan pembinaan kepada perangkat daerah di dalam merawat inovasinya itu juga penting sekali. Baik, jadi ini banyak sekali praktik baik yang sudah dihasilkan di Jawa Timur dan ini nanti bisa menjadi contoh daerah lain ya, bisa diadopsi Pak ya. Satu lagi Bu Iwi, barangkali perlu kita sampaikan juga di daerah sebagai praktek baik. Saya kira di setiap kabupaten kota di seluruh Indonesia, demikian juga provinsi pasti mempunyai yang disebut dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
Dan di situ banyak sekali inovasi-inovasi yang lahir dari kepala atau pejabat struktural yang mengikuti diklat PIM PKN P3, ya, PKN 2 dan sebagainya, di mana dia mempunyai proper proyek ya perubahan. proyek perubahan dan sebagainya. Dan ini Brida ini sudah melakukan MOU dengan BPSDM, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Pemerintah Provinsi Jawa Timur, agar proper itu nanti kita akan kaji, kemudian kita telaah dengan indikator-indikator yang jelas dan terukur gitu. Kemudian dikembalikan kepada mereka bahwa sebenarnya ini inovasi kamu bagus, tapi kalau hasilnya begini akan jadi lebih bagus lagi. Nah, itu istilahnya tingkat kematangannya kita tingkatkan. Oke. Nah, itu juga barangkali itu membuat ekosistem di dalam melakukan riset dan inovasi di daerah itu juga semakin bagus. Baik, terus kemudian sebagai kepala Brida provinsi, bagaimana kolaborasi dengan Brida di tingkat kabupaten dan kota di Jawa Oh Timur? iya, inilah yang disebut dengan replikasi jadi hal yang penting gitu. Dan replikasi ini bisa jadi kita tadi sebut ada istilah orkestrasi. Orkestrasi. Sehingga bisa jadi unggulan-unggulan, inovasi-inovasi unggulan di Banyuwangi itu belum terdengar di Kabupaten Tuban, belum terdengar di Kabupaten Pacitan itu. Oke. Dan atau kebalikannya, ada inovasi yang bagus di Kabupaten Ponorogo tapi tidak terdengar di Kabupaten Situbondo dan seterusnya itu. Nah, oleh karena itu kita harus mempunyai konektivitas di kabupaten kota itu. Sehingga nanti kita akan mencoba untuk menawarkan bagaimana kita lakukan replikasi. Kita nanti akan segera nanti pada akhir tahun ini kita akan membuat desk itu, kemudian kita undang brida-brida atau baperida atau apapun namanya nomenklaturnya, itu kita undang untuk nanti mereka paparan bareng-bareng itu bahwa Kabupaten Banyuwangi punya ini, Kabupaten Tuban punya ini, Kota Surabaya punya ini, Kota Mojokerto punya ini. Nah, nanti akan kelihatan sekali mana perlu direplikasi. Nah, ini terjadi interaksi akan jadi bagus sehingga problem dari kabupaten kota bukan hanya problem kabupaten kota itu sendiri, tetapi adalah problem provinsi. Yang nanti problem provinsi pun juga kita sampaikan kepada nasional itu, bahwa ini adalah proyek besar, program besar gitu. Itu yang Dan konektivitas ini dibangun saat ini melalui forum ya Pak ya? betul ya. Mudah-mudahan nanti kita akan mencoba untuk berinisiatif membuat sebuah forum. Namanya adalah mudah-mudahan ya kita membuat namanya Forum Aktor dan Replikasi Inovasi di Indonesia. Oh, itu Indonesia udah bukan Indonesia provinsi dulu, lagi. Indonesia dulu. Tapi nanti setelah nasional, kalau kita sudah terbentuk tentunya ada wilayah di tingkat provinsi sama daerah di tingkat kabupaten kota. Wow, luar biasa ya. Jadi harapannya dengan semua upaya itu nanti akan dihasilkan komunikasi inovasi begitu ya Pak ya? Iya. Replikasi inovasi, Betul. adopsi antara daerah satu dan daerah yang lain sehingga Betul. daerah ini bisa bersama berkembang begitu. Betul, iya. Harapannya seperti itu. Betul. Iya. Baik, terakhir ini Pak Andrianto, apa harapan Bapak nih untuk Ya. Brida di masa depan? Iya, harapan saya dua hal yang paling penting ya, bahwa kita berkaca bahwa negara terinovatif dunia kan di Swiss, bahwa ada praktek baik di Swiss yang bisa diadakan di Indonesia, yaitu adalah bahwa inovasi itu adalah sebagai habit. Inovasi adalah menjadikan kebiasaan-kebiasaan sejak dini. Jadi anak-anak itu sudah diajarkan bagaimana berinovasi. Berinovasi tidak harus membuat sebuah produk ya. Bagaimana cara berpikir aja itu juga inovasi. Itu harapan saya bahwa inovasi adalah sebagai habit ya. Kemudian yang kedua itu sejak dini. Yang kedua adalah harapan saya pada Brida atau apapun namanya Baperida atau Bapelitbangda yang di dalamnya ada riset dan inovasi, itu adalah jadikan Brida itu sebagai think tank. Ya, betul. Ya, sebagai think tank dari pemerintah daerah, jadikan perencanaan apapun juga itu harus berbasis riset dan itu serahkan kepada Brida. Insya Allah Brida itu adalah pusatnya, gudangnya Betul. orang-orang hebat, Betul. pemikir-pemikir, peneliti dan Iya. sebagainya. Itu harus betul-betul kita percayakan kepada mereka. Dan untuk itu pada gilirannya tentunya Brida kita harapkan juga mendapatkan anggaran sejumlah anggaran yang cukup. Ya, kalau Pemprov sih mungkin sudah luar biasa, tapi bagaimana di daerah? Bahkan saya pernah mendengar tidak sampai 1 miliar dalam 1 tahun, ya di bidang litbang hanya sekitar 600 juta. Coba ini jadi apakah memungkinkan itu? Ini contoh-contoh yang barangkali harapan saya semacam. Baik, jadi Brida ini memang sangat
penting, dan Brida ini sebenarnya sudah bertransformasi ya. Siap. Balitbangda yang dulu dikenal sebagai tempat buangan gitu, istilah itu udah sangat ini Pak, udah sangat populer gitu, dimarginalkan, masukkan Balitbangda. Akan tetapi sekarang ini sudah berubah, karena kita lihat pemilihan kepala Brida itu syarat beberapa daerah S3. Jadi saya lihat sekarang ini Brida justru kumpulan orang-orang pintar di daerah ini. Orang-orang Jadi ini hebat. sudah bertransformasi sebenarnya dari sisi sumber daya manusia di dalam Betul. Brida sendiri ya Pak ya. Baik memang setiap daerah berbeda-beda memang, akan Betul. tetapi sebagian besar daerah ini sekarang Brida ini adalah kumpulan orang-orang pintar di daerah, katakanlah Insya begitu. Allah. Jadi stigma itu sudah terbangun gitu. Jadi stigma positif tentunya Ya, ya, betul, Pak. ya. Baik. Kalau gudangnya aja banyak orang pintar, apalagi kepalanya ya. Apa- Oh, enggak ya, enggak. Baik, Guyon, baik. Wi. Apalagi kepalanya. Baik, wah seru sekali obrolan Siap. kita ya Pak ya. Jadi hari ini kita luar biasa sudah bersama Bapak Kepala Brida Siap. Provinsi Jawa Timur. Tentunya banyak praktek baik yang bisa diadopsi oleh daerah lain, dan tentunya nanti kita akan berlanjut ya Pak ya. Siap. Baik itu di setiap, baik di Provinsi Jawa Timur sendiri dan di daerah-daerah lain akan berlanjut. PR besar Brida ini adalah sebagai think tank pembangunan di daerah masing-masing bersama Bapeda. Jadi sebagai mitra Bapeda ya, Brida ini sebagai mitra Bapeda. Baik, alhamdulillah, terima Terima kasih, Bu kasih Wiwi, Pak atas Andrianto undangannya. atas sharingnya, berbagi Terima kasih, pengalaman Brin. gitu ya, luar biasa. Sama-sama. Dan semoga Brida Jawa Timur tetap dapat menjadi rujukan Brida-Brida Amin, amin, daerah amin. lain Amin. ya, baik maju di tingkat provinsi sendiri maupun juga menjadi praktek baik untuk daerah lain. Siap. Demikian yang kami dapat sampaikan, Pak Andrianto. Sama. Terima kasih kawan Brin atas kebersamaannya. Sampai jumpa di Brin Talk Show episode berikutnya. Riset dan inovasi untuk Indonesia maju, Brin TV, TV Riset Zaman Now. Mantap. Terima kasih, Pak sama-sama, Andri. Bu. Terima kasih. Siap. Brin TV, TV Riset Zaman Now.